Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan. Salawat seiring salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dengan meniti sunah-sunahnya. Tema kita pada pertemuan kali ini masih terkait dengan bahasa Arab Al-Quran, yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memaksimalkan di bulan Ramadan ini untuk interaksi dengan Al-Quran lebih dalam lagi. Pembicaraan kita hari ini adalah terkait dengan memahami bahasa Arab dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah bahwasanya Al-Quran itu grammar yang tidak mungkin salah, ya, atau tata bahasa yang tidak mungkin salah, rumusnya dan aplikasinya. Kita nanti akan membaca dalam surat Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ini Al-Quran adalah dengan bahasa Arab yang tidak mungkin bengkok, ya, tidak mungkin salah dalam seluruh halnya, termasuk dalam hal ini adalah grammarnya, tatanan atau susunan bahasa Arabnya. Maka jika ingin menguasai bahasa Arab dengan benar, ya, sebaiknya adalah menggunakan Al-Quran sebagai modul utamanya di sekolah, di pondok, ya, di tempat-tempat bimbingan bahasa Arab. Maka Al-Quran itulah yang dijadikan sebagai modul utamanya, baik di dalam percakapan, hiwarnya, kemudian menghafal mufrodatnya, kemudian tadribatnya, latihannya, kemudian kiroahnya, kitabahnya, dan seterusnya, termasuk fahmul masmu'nya. Maka kembali kepada Al-Quran itu menjadi modul utama. Saya punya keinginan, ya, punya rencana, meskipun sampai sekarang itu belum terwujud, ya, membuat sebuah menulis buku, ya, percakapan bahasa Arab yang menggunakan Al-Quran sebagai inspirasinya. Misalnya begini percakapannya, ya kan, percakapannya seperti ini. Ma hada ya akhi, hada kitab. Naam, hada kitabullah la raiba fih, wa hadal kitab hudan lil muttaqin. Saya lihat dan saya baca buku-buku panduan atau modul pelajaran bahasa Arab untuk anak-anak PAUD, anak-anak TK, ya, anak-anak SD dan seterusnya, SMP. Itu percakapannya ya percakapan sehari-hari yang kurang berbobot lah, itu kurang berbobot. Lebih baik kan percakapannya itu mengambil dari inspirasi Al-Quran, ya. Percakapan Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihissalam, percakapan Luqman Al-Hakim dengan anaknya, percakapan Nabi Sulaiman dengan pasukannya dan sebagainya, itu menjadi inspirasi. Tapi sampai sekarang belum saya tulis, belum tertulis itu. Kalau teman-teman Anda punya keinginan seperti itu sangat bagus sekali. Terus juga terkait dengan menghafal mufrodat, ya. Mufrodat itu lebih baik kan anak-anak TK, anak-anak PAUD, anak-anak SD itu menghafal mufrodat dari Al-Quran itu, daripada menghafal mufrodat yang memang itu ada di lingkungannya tapi ya kurang dibutuhkan lah, itu kurang dibutuhkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan belajar bahasa Arab ini juga perlu diamati, ya, perlu diamati. Tujuan kita sendiri itu mempelajari bahasa Arab untuk apa? Paling tidak saya ada mengamati 3 tujuan, ya, orang itu belajar bahasa Arab. Yang pertama itu tujuannya untuk bisnis, tujuannya untuk kerja, ya, ke tempat yang dimana bahasa tersebut dipakai. Yang penting bisa berbicara, bisa ngomong, ya, bisa kerja di situ dengan perantara bahasa yang dipelajari, sehingga tidak memperhatikan grammarnya, tidak memperhatikan tata bahasanya. Ya, ini kan para TKI atau ya, TKW dan sebagainya itu pintar sekali bahasa Arabnya, tapi bahasa yang memang dipakai untuk dia kerja saja, ya, kebutuhannya adalah kebutuhan kerja untuk bisnis dan seterusnya, ya, untuk jadi guide, untuk cari uang lah gitu, ya, tujuannya seperti itu. Yang kedua, tujuannya adalah untuk kuliah, untuk belajar, untuk melanjutkan studi ke tempat di mana bahasa tersebut menjadi syaratnya. Bahasa apapun, ya,
menguasai grammarnya, kemudian tata bahasanya, mampu bercakap-cakap dengan mahir, bisa menulis, bisa membaca, mendengarkan, ya, dialog, ya, dengan orang yang punya bahasa aslinya tersebut. Ini tujuan yang kedua, biasanya seperti itu. Orang ke luar negeri, ya, itu yang mempelajari bahasanya dalam rangka untuk melanjutkan studi. Ada yang seperti itu. Nah, ada kan yang belajar bahasa Arab dalam rangka untuk bisa selesai kuliahnya kan. Karena menjadi syarat di perkuliahan ya menguasai bahasa Arab itu. Jadi belajarnya dalam rangka biar selesai atau biar lanjut lah begitu. Ya. Ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini tujuannya yang sudah melampaui itu semuanya atau menggabungkan dari segala hal yang ada dan ditambah lagi dengan tujuan yang sifatnya bukan duniawi lagi, ya, yang tujuannya untuk lebih jauh lagi, ya, untuk berdakwah, untuk berjuang, untuk bisa bercakap-cakap dengan pemilik bahasa yang utama yaitu Tuhannya, ya. Sehingga seseorang mempelajari bahasa Arab itu adalah bisa jadi untuk berbisnis, ya, bisa jadi untuk kerja, bisa jadi untuk melanjutkan studi. Akan tapi tujuannya tidak hanya itu saja bagi dia, adalah dalam rangka untuk setelah itu dia bisa berdakwah. Dia bisa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyampaikan kepada orang lain dengan betul, dengan benar. Dan yang lebih tinggi lagi adalah tujuan dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhannya. Tidak sekedar bercakap-cakap dengan manusia, tapi bercakap-cakap dengan pemilik segala bahasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin antum juga mengamati tujuan beberapa orang belajar bahasa Arab, ya. Silahkan, mungkin ada yang menambahkan atau ya dipersilahkan. Yang mengikuti program bimbingan bahasa Arab Al-Quran di bulan Ramadan ini ada 300-an orang lebih, ya, seluruh Indonesia. Dan saya meminta mereka untuk menuliskan tujuan mengikuti bimbingan bahasa Arab Al-Quran ini, ya. Apa tujuannya? Di antaranya ini ya cukup banyak sekali, ya. Saya bacakan aja beberapa tujuan yang mereka sudah tulis. Yang pertama adalah mengikuti bimbingan bahasa Arab Al-Quran ini untuk mendalami Al-Quran dengan benar. Terus yang kedua, agar bisa bahasa Arab, agar lebih mudah dalam memahami Al-Quran, menambah ilmu baru, bermanfaat ke depannya bagi masyarakat. Terus ada lagi, mengenal bahasa Arab Al-Quran dengan baik dan benar. Terus mau belajar bahasa Arab ini memahami cara membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian ingin mencoba menghafal Al-Quran, bisa komunikasi menggunakan bahasa Arab, mempermudah memahami terjemah Al-Quran, memperbanyak kosakata bahasa Arab, kemudian bisa memahami literatur Arab, ya. Kemudian apalagi nih, mahir berbahasa Arab, ya. Kemudian ingin khusyuk baca Quran. Kemudian apalagi tujuannya nih, mengisi waktu Ramadan. Kemudian ada lagi nih, bisa menerjemahkan Al-Quran. Ya, ini banyak sekali tujuan mereka itu belajar bahasa Arab, ya, diantaranya ini. Nah, bisa jadi antum juga mungkin salah satunya adalah tujuannya belajar bahasa Arab itu ya ini, ya, kan begitu. Ada yang ingin bacaan Al-Qur'annya bagus dengan mengikuti program Bimbara ini. Ya, kalau bacanya bagus, tahsin lah itu, ya, tahsin. Atau memahami terjemah, ya, kalau memahami terjemah ya bahasa Indonesia berarti kan memahami terjemah dengan baik kan, seperti itu. Saya sedikit sampaikan terkait dengan level-level yang ada dalam Bimbara ini, dalam bimbingan bahasa Arab Al-Quran ini. Yang pertama, level pertama, mengetahui komponen-komponen kata bahasa Arab Al-Quran. Level kedua, memahami komponen-komponen kata bahasa Arab Al-Quran. Bedakan antara mengetahui dan memahami, yang pertama dan yang kedua. Kemudian level 2.1, level huruf. Kemudian level 2.2, level isim. Kemudian level 2.3, level fi'il. Kemudian level 3, mampu membaca kamus Arab yang saya singkat dengan membakar. Kemudian level keempat, mampu menerjemah kitab
yang saya singkat mantap. Kemudian level terakhir, level 5, mampu dan mau mengajarkan. Mampu dan mau mengajarkan, saya singkat dengan 3M. Pada awalnya bimbingan bahasa Arab Al-Quran ini ya yang saya sampaikan dulu adalah isim, ya. Saya sampaikan dulu adalah isim. Kemudian saya koreksi lagi, ya evaluasi lagi, diperbaiki lagi. Ya dari 2008 saya mengajarkan, saya menulis, ya. Baik dengan belajar tatap muka ataupun dengan online seperti ini. Ya, awalnya adalah isim yang saya ajarkan. Kemudian saya evaluasi lagi, saya lebih mengutamakan huruf dalam hal ini, mengajarkan yang termudah. Ya, prinsip utama di bimbingan bahasa Arab ini adalah yasiru wala tu'asiru, yasiru wala tu'asiru, mudahkan ya, sampai orang itu, ini kalau ini mudah ini, kalau ini mudah ini. Nah, seperti itu, jangan dipersulit, ya, jangan dipersulit. Karena kita menemukan orang di mana-mana, wah sulit belajar bahasa Arab. Bagaimana semuanya sekarang ini mempelajari bahasa Arab adalah mudah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memasukkan antum semuanya ke dalam level 1 dan level 2, ya. Jadi langsung level 1 dan level 2. Akan tetapi syarat utama ikut, ya, bimbingan bahasa Arab Al-Quran ini adalah, ya, rendah hati, ya. Rendah hati itu yang lebih utama, ya. Bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ya, rendah hatilah, ya. Rendah hatilah. Kemudian yang belum pernah belajar bahasa Arab juga rendah hatilah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memahami bahasa kitabnya. Karena metode bimbara yang saya tulis ini bisa jadi sangat remeh sekali, karena saya menggunakan istilah-istilah atau metode yang tidak sebagaimana biasanya yang dipakai di pondok-pondok atau di program bimbingan bahasa Arab yang ada sekarang ini, yang online. Saya beda sendiri, ya, beda sendiri. Dan itu bisa jadi menurut sebagian teman-teman yang sudah mahir bahasa Arab ini sangat mudah sekali, sangat remeh sekali. Tapi bagi kami yang sudah mengajarkan ini cukup lama, inilah yang seharusnya kita lakukan, yaitu menampilkan sesuatu yang mudah. Bahasa Arab itu tidak hanya difahami oleh ustadznya yang mahir, tapi ini difahami oleh seluruh umat, ya, difahami oleh seluruh umat dengan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Mana bukti kemudahannya itu kalau kita sendiri tidak membuat metode yang mudah untuk belajar memahami bahasa Arab. Level pertama adalah mengetahui komponen-komponen kata bahasa Arab Al-Quran. Jadi ketika antum mengetahui komponen-komponen kata bahasa Arab Al-Quran, bahwasanya komponen-komponen kata bahasa Arab Al-Quran ada 3. Sudah selesai itu aja. Jadi komponen-komponen kata bahasa Arab Al-Quran itu ada 3. Selesai, itu level 1, antum sudah selesai. Jadi Al-Quran yang 30 juzuk, kemudian kitab-kitab ulama yang tebal-tebal, yang berjilid-jilid, ya, itu semuanya hanya terdiri dari 3 komponen kata saja. Itu yang perlu diketahui oleh yang belajar bahasa Arab pertama kali. Sudah selesai, ya. Kemudian naik ke level 2. Level 2 itu adalah memahami komponen-komponen kata bahasa Arab yang jumlahnya 3 tadi. Itu apa saja yang 3 tadi. Ini level kedua. Nah, 3 komponen bahasa Arab itu adalah, yang pertama huruf bermakna, yang kedua isim, nama dan benda, yang ketiga fi'il, adalah kerja. 3 komponen tadi adalah huruf yang bermakna, huruf yang sudah punya arti, bukan huruf hijaiyah, ya, yang abatasa itu bukan. Kemudian yang kedua adalah isim. Isim itu nama apapun, nama benda, nama hewan, nama manusia, nama binatang, ya.
kemudian sifat-sifatnya itu ya kan, kita kenal dengan asma wa sifat, nama dan sifatnya. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah fi'il. Fi'il itu kerja ya. Kerja kita yang sudah lalu, kerja kita yang sekarang, pekerjaan kita yang sedang dilakukan atau yang akan kita lakukan. Jadi bahasa Arab Al-Quran atau Al-Quran yang 30 juz itu hanya terdiri dari 3 komponen kata itu saja. Kitab-kitab ulama yang tebal-tebal pun itu hanya terdiri dari 3 itu saja. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya itu huruf bermakna. Isminya itu adalah isim nama ya. Allahnya itu adalah isim nama. Ar-Rahman itu isim nama. Ar-Rahim itu isim dan nama. Allah isim, nama dan sifatnya sekaligus. Ar-Rahman nama dan sifatnya sekaligus. Ar-Rahim nama dan sifatnya sekaligus. Contoh yang lainnya, coba antum buka semuanya Al-Quran. Yang namanya bimbingan bahasa Arab Al-Quran itu langsung ya, langsung kepada Al-Quran. Coba dibuka Al-Quran. Coba dilihat surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 2. Ya. Sudah semuanya? Saya bacakan. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Itu huruf semuanya itu. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Ya kan begitu? Nah, maknanya apa? Allahu a'lam. Kan begitu? Nanti para ahli tafsir menyampaikan. Itu huruf. Ya. Huruf semuanya. Tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang ahli bahasa Arab. Itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat pertama dari surah Al-Baqarah itu tantangan isinya itu. Menantang siapapun, orang-orang yang hebat bahasa Arabnya. Nih, ya, buat seperti ini aja nggak sanggup. Huruf-huruf yang ditampilkan. Maka saya terinspirasi dari itu, saya kedepankan huruf. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengan huruf kan gitu. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Coba disimak di situ. Dzalika adalah isim. Ya. Kata tunjuk. Al-kitabu adalah isim nama. La di situ huruf bermakna. Raiba itu isim, ya sifat, ya. Fihi di sana ada 2 komponen kata. Fi dan hi. Fi-nya itu huruf, hi-nya itu isim. Hudan, hudan itu isim. Lil muttaqin ada 2 komponen kata. Li dan al-muttaqin. Li-nya huruf, al-muttaqinnya isim. Ya, Ustadz kan udah tahu bahasa Arab. Ya, kami ini gimana cara membedakan itu huruf, itu isim, itu fiil ya. Ayat yang kedua surat Al-Baqarah itu nggak ada fiilnya kan, nggak ada kerjanya di situ. Hanya huruf isim, huruf isim, huruf isim, huruf isim dan sebagainya. Termasuk ya Bismillahirrahmanirrahim itu ada 1 huruf dan sisanya isim. Bagaimana cara membedakan Ustadz ini isim, ini fiil, ini huruf? Ya. Nah, makanya selanjutnya nanti masuk ke level kedua 2.1. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Allah memberikan kesehatan pada kita semuanya. Ini saya mohon maaf karena kurang fit juga sebenarnya ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, diberikan kesempatan rezeki untuk bisa melanjutkan bimbingan bahasa Arab Al-Quran ini. Dan PR-nya untuk antum semuanya, tolong dicari ya, ayat ayat 1 sampai ayat 5 dari surat Al-Baqarah itu dicari coba isim, fi'il hurufnya coba ya. Begitu. Ya, ini PR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.